Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوتي في الله, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah mati, yang telah membangunkan kita setelah tidur, yang masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam tausiah kita dengan tema insyaallah anjuran dan manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ikhwatal Islam, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang muslim bangun dari tidurnya, di pundaknya terdapat dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban kepada Rabb-Nya. Dan yang kedua, kewajiban terhadap keluarganya. Adapun kewajiban kepada Rabb-Nya, maka alhamdulillah telah kita laksanakan, yaitu berupa salat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi saudaraku muslimin, ya, terutama yang laki-laki. Dan kita doakan mereka yang telah menunaikan salat subuh, Allah berkahi paginya, Allah berkahi urusannya, Allah berkahi sumber nafkahnya. Kemudian selanjutnya, ikhwati fillah, kewajiban terhadap keluarga kita. Ya, karena itu setiap pagi selalu kita saksikan berbagai latar belakang manusia, ya, sibuk mencari nafkah untuk keluarganya. Seorang petani misalnya, ya, ketika pagi menjelang, maka dia akan berangkat ke sawah ladangnya. Seorang pedagang, ya, dia akan berangkat ke pasar, di mana dia menjual dagangannya. Seorang pegawai, dia akan segera berangkat ke kantor dan tempat tugasnya. Baik yang atasan maupun yang bawahan. Baik yang pejabat maupun yang rakyat jelata. Semuanya sibuk untuk memenuhi nafkah keluarga. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kewajiban terhadap keluarga adalah sesuatu yang sangat mulia. Namun demikian, ikhwati fillah, ya, kadang ada yang lupa dengan keberkahan dari rezeki yang kita cari, keberkahan dari harta yang ingin kita dapatkan itu, ya, tidak akan mungkin kita raih hanya dengan mengandalkan kemampuan yang kita miliki saja, atau mengandalkan keterampilan kita, atau kehebatan kita, atau kepintaran kita, atau bahkan kecerdasan kita. Tidak cukup, ikhwati fillah. Tapi
sebuah keberkahan hanya akan kita raih ketika cara kita mencarinya itu sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, ya, yang Maha memberi rezeki. Karena itu ikhwati fillah, ya, banyak orang yang Masya Allah begitu pede, ya, percaya diri, ya, setiap hari, setiap pagi dia bangun, ya, begitu cepat, ya, lalu bergegas dia datangnya tempat kerjanya, bergegas dia mencari rezeki. Dia lupa suatu hal yang sangat urgent, yang menjadi sumber keberkahan daripada rezekinya itu, ya, yaitu zikrullah. Ingat Allah pada saat mencari rezeki. Ya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ikhwati billah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah kalian tunaikan, kata Allah. Ini syarat pertama, ikhwati. Dan alhamdulillah kita sudah laksanakan, ya. Apabila salat telah ditunaikan, maka nasihat Allah untuk kita, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wahai para laki-laki, kepala keluarga, para pemimpin, bertebaranlah di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah banyak-banyak. Anjuran. Artinya apa? Seseorang tidak boleh berpangku tangan. Harus dia keluar dari rumahnya, ya, mencari rezeki Allah di muka bumi ini. Tapi apakah ini cukup, ikhwati? Tidak. Ya. Inilah yang kadang-kadang dilupakan oleh banyak orang. Sehingga rezekinya tidak berkah. Ya. Dia telah mengorbankan kekuatan fisiknya, dia korbankan waktunya, ya, lebih 12 jam. Tetapi dia hanya dapat sedikit. Yang sedikit itu pun tidak berkah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ikhwati fillah, Allah ingatkan kita. Ketika Anda mencari rezeki, ketika Anda bertebaran di atas muka bumi, ya, jangan lupa wadhkurullaha katsiran. Ingat Allah banyak-banyak. Ya, ingat Allah. Zikrullah, inilah kata kunci keberkahan sebuah rezeki. Ya, ingat Allah. Jangan pernah lupa kepada Tuhan kalian. Jangan lupa bahwa usaha manusia hanya 30%. Sedangkan 70%-nya adalah taufik dari Allah. Adalah izin dan perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun Anda, saudaraku, seterampil apapun kalian, secerdas apapun kalian mencari rezeki, ingatlah, porsi kalian hanya 30%. 70%-nya adalah taufik dari Allah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah dengan kasih sayangnya yang begitu luas, ya, sesuai dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, ingatkan kita, ingat Allah banyak-banyak, sebut Allah banyak-banyak pada saat engkau mencari rezeki. Jangan sampai lisan ini kering, saudaraku, dari zikrullah, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit,
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah bihamdih, subhanallahal azim, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, huwallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Zikrullah, ingat Allah. Apa manfaatnya? Apa kebaikan yang akan kita peroleh? Kata Allah, la'allakum tuflihun. Dengan engkau ingat zikir, dengan engkau lazimkan zikir, maka Allah doakan engkau beruntung. Subhanallah. Siapa yang doakan kita? Bukan saya, al-faqir. Bukan pula para ustadz, para kiai, para ulama. Yang doakan Anda, saudaraku, adalah pemilik alam semesta. La'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Jadi, saudaraku para pejabat, dimanapun berada, saudaraku para pedagang, saudaraku para petani, saudaraku para nelayan, ya, para pengusaha, siapapun Anda, ya, bahkan para ustadz, para kiai, ya, ketika Anda keluar rumah, ya, niatkan karena Allah, dan ketika Anda bekerja, ingat Allah banyak-banyak, kalian beruntung. Inilah manfaat zikir yang pertama, ya. Allah doakan keberuntungan untuk kita. Begitu juga disebutkan dalam ayat yang lain, ya, yaitu surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, di sini ada tambahan, saudaraku. Ya, di samping kita dianjurkan banyak berzikir, kita juga dianjurkan banyak bertasbih kepada Allah. Ya, wahai orang-orang beriman, ya, sebutlah nama Allah banyak-banyak dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan sore hari. Ya, jadi perbanyak zikrullah, saudara, dan perbanyak juga tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak tasbih di pagi, maka Allah akan berkahi pagi Anda hingga siang. Kemudian di sore hari, maka Allah berkahi sore Anda hingga malam hari. Ya, ini manfaat yang luar biasa. Ya, keberkahan itu terikat dengan zikrullah. Ya. Kemudian manfaat yang kedua dari zikrullah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ikhwati fillah, dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dzakirina Allaha katsira wadh-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Perhatikan ikhwati, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi dengan zikir yang banyak. Ya, penuhi hari Anda dengan zikir. Baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa manfaatnya? Apa keuntungannya? A'addallahu lahum. Maka Allah janjikan, jaminkan untuk mereka maghfirah. Allah jaminkan ampunannya. Ya. Allah ampuni kita. Allah hapus dosa-dosa kita. Ya. Allah tinggikan derajat kita. Subhanallah. Betapa besar kasih sayang-Mu ya Allah. Di samping Engkau doakan kami keberuntungan, Engkau pun janjikan ampunan yang maha luas. Lalu apalagi ikhwati? Wa ajran 'azima. Allah juga janjikan apa? Pahala yang besar. Apa makna pahala di sini? Bisa bermakna Allah lipat gandakan rezeki kalian. Allah lipat gandakan penghasilan kalian.
Bisa jadi antara satu orang dengan yang lainnya bekerja dalam waktu yang sama, 12 jam. Tetapi penghasilan si A ya besar, dan penghasilan si B kecil. Padahal sama-sama bekerja. Ya. Bahkan sama-sama punya gelar di bidangnya. Ya. Tetapi penghasilannya berbeda. Si A dapat begitu banyak. Ya. Kenapa? Karena Allah berkahi. Tapi si B dia dapat sedikit. Karena Allah tidak berkahi. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ajran azima bisa bermakna ajr. Artinya Allah berikan balasan yang lebih baik dari usaha Anda. Tetapi dengan zikrullah. Ya. Bisa bermakna pahala di akhirat kelak. Yaitu berupa surganya. Adakah balasan yang lebih besar, yang lebih indah, dan lebih kita nantikan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Saya yakin ikhwati, ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, semua kita pasti menginginkan surganya Allah. Semua kita berandai-andai, ya, nanti di akhirat kita semuanya termasuk penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun berandai-andai saja tidak cukup ikhwati. Harus dengan melakukan wasilah, melakukan sarana untuk menggapai balasan yang begitu agung ini, yaitu ya surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Tapi sekali lagi zikirnya harus banyak, ya. Kapan, di mana, dalam kondisi apapun, perbanyaklah zikir. Kemudian dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan sekali-kali kalian ingkar. Subhanallah, ini manfaat yang ketiga ya ikhwati fillah, ya. Ketika kita ingat Allah, maka kapanpun Allah akan ingat kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ketika kita ingat Allah pada saat kita lapang, maka Allah akan ingat kita pada saat kita sempit. Ya, ketika kita ingat Allah saat kita luang, maka Allah akan ingat kita saat kita terdesak. Ketika kita ingat Allah saat kita bahagia, Allah akan ingat kita saat kita sengsara. Ketika kita ingat Allah saat kita tertawa bahagia, maka Allah akan ingat kita saat kita menangis karena duka. Ketika kita ingat Allah saat kita sehat, Allah ingat pada saat kita sakit. Saudarakan rahmati Allah, fadhkuruni, ini kata kuncinya. Ingatlah kepadaku, kata Allah, kapan, di mana, dalam kondisi apa, maka aku akan ingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku. Tunaikan syukur dari setiap nikmat yang kita dapatkan di hari tersebut atau di bulan tersebut, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, dengan zakat, dengan sedekah. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah, ya. Dan ingatlah Allah pada dirimu, ya, baik dengan nyaring engkau ingat Allah maupun dengan sir, ya, dengan sembunyi-sembunyi, ya. Ikhwati fillah rahmati Allah, intinya banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, menganjurkan kita untuk memperbanyak zikrullah. Beliau bersabda, sabaqal mufarridun, ya. Jadi beliau tidak saja menganjurkan, tapi memuji orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah. Kata beliau, sabaqal mufarridun, sungguh al-mufarridun telah mendahului kita. Subhanallah.
Ya. Tidak saja mendahului saya, mendahului Anda sekalian, tapi mendahului generasi terbaik umat ini. Itu para sahabat Nabi. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal mufarridun? Siapakah al-mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat." Al-mufarridun yang mendahului kita kepada kebaikan itu adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang keempat dari zikir kepada Allah disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Ma 'amila adamiyun 'amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah." Artinya, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan ya yang paling besar manfaatnya, yang paling mampu menjauhkan dia dari azab Allah selain zikrullah. Artinya, zikir kepada Allah ya adalah salah satu sebab terhindarnya kita dari azab Allah Jalla wa'ala. Terhindar dari murka Allah, terhindar dari kebencian Allah, terhindar dari dendamnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya kepada hambanya. Karena itu ikhwati, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda akan dijauhkan sejauh-jauhnya dari azab Allah Jalla wa'ala. Terakhir ikhwati fillah, ya, zikir kepada Allah adalah sebab kita meraih cintanya Allah. Ya. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan cinta Allah? Semua kita, ya. Rasul pun, ya, selalu berdoa untuk itu. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon cintamu, ya Allah. Cintamu kepada kami. Ya, wa hubba man yuhibbuk. Dan aku mohon, ya Allah, berikan kami cinta, kecintaan orang yang mencintaimu. Ya. Ya. Wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Dan berikan aku cintaan untuk melakukan amalan yang menyebabkan datangnya cinta. Subhanallah. Ya. Sungguh indah doa ini, ikhwati fillah, ya. Doa yang wajib hukumnya untuk kita ulang pada setiap saat dalam hidup kita. Ya, semakin banyak zikir kepada Allah, ya, maka semakin besar kemungkinan kita semuanya akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan berbicara tentang macam-macam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semoga tausiah singkat ini mendatangkan manfaat untuk kita. Dan semoga kita semuanya Allah berikan hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang ikhlas untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.